Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mila, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu dengan tema konflik di Timur Tengah antara Iran versus Israel. Berbicara mengenai konflik Iran versus Israel yang dilansir dari detik.com, yaitu konflik Iran dan Israel sedang memanas. Iran melancarkan serangan dengan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel sebagai respon terhadap serangan brutal dari Israel. Angkatan bersenjata Iran menggunakan hak yang melekat untuk mempertahankan diri yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian. Menurut Karl Marx, konflik terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial. Marx menyatakan bahwa ketidakadilan dalam pembagian kekayaan menciptakan konflik. Ia percaya bahwa konflik sosial adalah bagian tak terhindarkan dalam perubahan masyarakat menuju sistem yang lebih adil. Dalam persoalan tersebut, yang dilansir dari bbcnews.com, Iran meluncurkan gempuran udara ke Israel pada Minggu tanggal 14 April malam yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Itu adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran, walau ada pula puluhan rudal dan drone yang diluncurkan dari Irak, Suriah, dan Yaman. Mengenai hal tersebut, yang dilansir dari kompasiana.com, konflik antara Israel dan Iran telah menjadi sorotan internasional dan dunia dalam beberapa dekade terakhir. Israel-Iran sudah seolah-olah terlibat dalam perang bayangan yang semakin panas di Timur Tengah. Pertikaian ini tidak hanya melibatkan perseteruan politik, tetapi juga pertukaran serangan melalui darat. Maka dari itu, konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah adalah salah satu ketegangan geopolitik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini sebagian besar didasarkan pada perbedaan ideologi dan politik. Iran sebagai negara dengan mayoritas Syiah mendukung kelompok-kelompok yang menentang Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Sementara itu, Israel yang mayoritas Yahudi melihat Iran sebagai ancaman eksistensial karena program nuklirnya dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok anti-Israel. Salah satu titik sentral dari konflik ini adalah ambisi nuklir Iran. Israel khawatir bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir yang dapat digunakan untuk menyerang Israel. Iran di sisi lain bersikeras bahwa program nuklirnya bertujuan untuk keperluan damai, seperti pembangkit listrik. Konflik ini juga terkait dengan perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Iran berusaha memperluas pengaruhnya melalui dukungan terhadap milisi dan aktor non-negara di berbagai seperti Suriah, Irak, dan Yaman. Israel melihat ini sebagai upaya Iran untuk kepungnya dengan ancaman dari berbagai arah. Israel telah melakukan serangan militer terhadap instalasi militer Iran di Suriah
dan kadang-kadang di wilayah Iran sendiri. Seperti pembunuhan ilmuwan nuklir Iran dan proksinya juga sering melancarkan terhadap kepentingan Israel dan sekutunya di kawasan itu. Menurut saya, konflik ini diprediksi akan terus berkelanjutan dengan kemungkinan eskalasi militer yang lebih besar jika tidak kesepakatan diplomatik yang signifikan, terutama terkait program nuklir Iran. Keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Rusia juga mempersulit dinamika ini. Baik, itu tadi penyampaian isu mengenai konflik di Timur Tengah antara Iran versus Israel. Mungkin dari penyampaian tersebut ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.